tubna ya Ya Allah, aku telah banyak mendengarkan kesalahan, mendengarkan kata-kata yang tidak benar dari orang lain. Ampuni ya Allah. Seperti itu, ya. Mulut kita juga seperti itu, mintakan ampun. Tubna ya Allah. Mintakan ampun. Kalau hari ini ternyata aku banyak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti hati saudaraku, ampuni ya Allah. Kemana lagi aku minta ampun kecuali kepadamu ya Allah. Begitu, ya. Dan akui kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita mohon kepada Allah. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Masih kita pada pembahasan yang wasiat yang terakhir atau wasiat yang ke-9, yaitu bagaimana kita harus memanajemen waktu. Pada pertemuan yang lalu, sebagaimana yang kita telah ketahui bersama, bahwa penulis daripada kitab Kifayatul Atqiyah ini memberitahukan kepada kita untuk bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Sehingga tidak ada waktu yang terbuang begitu saja. Mengapa? Karena waktu itu merupakan umur kita. Umur kita ini merupakan barang yang paling berharga dalam diri kita. Ya, kalau diibaratkan, umur itu ibarat es. Umur ini ibarat es, hadratul muhtaramin rahimakumullah. Es ini yang semulanya dia banyak, ya, tetapi seiring berjalannya waktu, dia bersentuhan dengan udara, maka sedikit demi sedikit dia akan terkikis dan pada akhirnya akan habis. Nah, begitulah usia kita, hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Namun itu bagus, itu manfaatan usia ente ini, maka terbuanglah dia dengan sia-sia. Kalau diibaratkan es, mencairlah dia dengan sia-sia, ya. Nah, bagaimana sekarang usia kita yang hanya sekali Allah berikan di kehidupan dunia ini betul-betul mampu menjadi jaminan untuk kita bisa hidup bahagia di kehidupan dunia, terlebih di kehidupan akhirat kelak. Maka perbanyaklah bekal, hadratul muhtaramin rahimakumullah, dengan bekal terbaik yang bisa kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah mengingat mati, karena dengan mengingat mati kita akan sadar siapa diri kita, kemana kita akan kembali. Ya, maka hadratul muhtaramin rahimakumullah, dengarkanlah apa yang menjadi nasihat pengarang kitab Kifayatul Atqiyah yang sama-sama kita kaji pada setiap malam Kamisnya. Di sini beliau menyampaikan, ya, kita awali dengan qalan musannif rahimahullahu taala, taghammadahullahu birahmatihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wazzi' bi'aunillahi waqtaka wasrifan kullan bima huwa laiqun mutabattila. Wazzi', bagilah, bi'aunillah, dengan pertolongan Allah, waqtaka, waktumu, wasrifan kullan bima huwa laiqun mutabattila, dan pergunakanlah semua waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Untuk apa? Untuk segala sesuatu yang bermanfaat, kepada sesuatu yang memiliki kebaikan, mutabattila, ya, yang dimana kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadratul muhtaramin rahimakumullah, bait syair yang akan kita kaji pada malam hari ini. Di sini dijelaskan oleh pengarang, lima amara awalan bisarfi jami'il awqat fi ta'at. Sebagaimana kita telah diperintahkan oleh pengarang, ya, oleh penulis, untuk apa? Untuk mempergunakan semua waktu kita dalam ketaatan. Dzakara ma yu'inu ala dzalika, ya. Telah disebutkan pada pertemuan yang lalu, pada pembahasan yang lalu, ya, bagaimana cara memanfaatkannya. Maka faqala, pada malam hari ini kita diajarkan untuk bagaimana bisa membagi waktu. Bisa membagi waktu. Dikatakan wazzi' ila akhirih, yakni wazzi' awqataka, bagilah semua waktumu,
Waktu hidup teh maksudnya hadratal muhtaramin rahimakumullah. Waktu hidup teh silakan gelema dari kita baru bangun tidur sampai tidur kembali. Wafasilha dan susunlah, wahaddidha, batasilah waktu-waktu itu. Wasrif, pergunakan kulla waqti fi ta'atin muayyanah, ya. Pergunakan semua waktu itu dalam ketaatan yang telah ditentukan. Ya. Jadi maksudnya apa di sini hadratan muhtaramin rahimakumullah? Waktu teh si 24 jam ini perintahana ita suruhna ita untuk nyusuni dalam ketaatan. Bangun tidur, ya, apa gin tegawe? Harus ada itu. Terplanning. Jangan seperti lagu, bangun tidur ku terus mandi, ya. Tidak, bangun tidur itu kita harus berdoa dulu, ya. Kenapa? Doa kita itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, masih diberikan kesempatan untuk menghirup nafas pada hari itu. Sehingga kita mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali menghidupkan kami setelah kami mati, ya. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah lah kami akan kembali. Nah, seperti itu. Jadi dendek langsung uras, ya, uras tindo tidak diawali dengan doa. Awali dengan doa, ya. Nah, waratibul awrada wal wazaif 'alaika, susun aurat. Aurat itu artinya jamak daripada wirid. Biasakan ada sebagian saudara kita itu kalau setiap malam Jumat itu bacanya apa? Aurat namanya kan? Nah, aurat itu jamak dari kata wirdu. Wirdu itu artinya wirid. Aurat, wirid, ya. Susunlah wirid-wiridmu. Susunlah apa yang akan kau kerjakan. Susunlah amalan-amalanmu, ya. Wa'in li kulli waqtin syughlan la yata'addahu, ya. Dan tentukan dari setiap waktu itu kesibukanmu, ya. Kesibukan kita itu kita persiapkan dia. Dari kita baru bangun tidur sampai tidur kembali. Ya, seperti yang tadi, bangun tidur kita harus membaca doa. Setelah itu apa? Ambil air wudu. Setelah ambil air wudu, salat. Salat namanya 2 rakaat, ya. Sambari menunggu waktu subuh datang. Ya, setelah waktu subuh datang, salat berjamaah. Setelah itu apa kita lakukan? Wirid, membaca apa yang kita bisa. Kita bisa qiraatul Quran, bacalah Al-Quran. Kita bisa tasbih, perbanyaklah tasbih. Kita beristighfar, perbanyaklah istighfar. Seperti itu, ya. Nah, sampai datang waktu isyraq, sampai datang waktu duha. Kita melaksanakan isyraq, kita melaksanakan duha. Nah, baru setelah itu kita melaksanakan aktivitas kita. Yang keluar mencari rezeki, silahkan keluar, bismillah, niatkan mencari rezeki karena Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan nafkah kepada istri, memberikan nafkah kepada anak, sehingga dia memiliki tenaga untuk menyembahmu, ya Allah. Niatkan seperti itu, ya. Terus rentetkan itu. Datang waktu zuhur, kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tersusun rapi jadwal kehidupan kita, ya, sampai kita tidur kembali. Nah, ini si perintahan kita, ini si badan kita, hadratan muhtaramin rahimakumullah. Ante na ngumbe, ante na teratur kehidupan te ini, ante te tau si tegawe, kumbe na karena lamun deta ara tujuan hidup, ya, ino tidak ubahnya kita seperti apa? Seperti binatang. Binatang itu hidup sekedar hidup, cuma dia tidak tahu kesibukannya apa, pegawaiannya apa. Ya, ini binatang. Makanya kalau binatang itu kapan dia mau tidur, tidur. Kapan mau bangun, bangun. Kapan mau makan, makan. Kapan mau naik, naik. Enggak ada planning hidup. Ya, enggak ada apa rana ya? Enggak ada pengaturan di dalam kehidupan ini. Ya.
Nah, karena kita adalah merupakan manusia yang Allah anugerahi dengan akal pikiran yang sehat, maka pergunakan diri kita untuk pergunakan akal sehat kita untuk membedakan diri kita dengan yang namanya hewan. Ya, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Lanjut. Wa'in li kulli waqtin syughlan la yata'addahu. Tentukan semua waktu itu dengan kesibukan. Ya. Dengan kesibukan. Jangan sampai tidak sibuk. Kadang-kadang itu mohon maaf ya. Perbedaan dengan si berdua kesibukan dengan si pegawaian. Ya. Dengan si sibuk itu hidupnya lebih optimis. Ya apa tidak? Lebih teratur kehidupannya. Yang punya rutinitas setiap hari. Ya, bangunnya teratur, mandinya teratur, sarapannya teratur, bekerjanya teratur, sampai tidurnya teratur. Beda dengan sindara kesibukannya. Ya, ini kebanyakan kalau mohon maaf ya, kita kalau tidak punya kesibukan itu apa kadang-kadang si gawe itu. Ya, meta kence toko, si pada-pada dalam pegawaian teh. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, membicarakan sesuatu yang sia-sia. Ini kan yang terjadi kalau kita tidak punya aktivitas seperti itu, dan agama tidak menginginkan kita menjadi manusia yang seperti itu. Ya. Dia temu kence, dia temu batur kence pada tengeraos, ya. Paling cepat kita pegang itu apa? Handphone. Wah, temu ngerti HP terus macam pantun teh. Kadang-kadang kita ya menjadikan handphone itu sebagai ladang penambah dosa bagi diri kita. Nah, ini dia ya. Maka oleh karenanya hadratan muhtaramin rahimakumullah, tentukan kesibukanmu untuk mengisi semua waktumu. Nah, itu dikatakan wasawfil amri bitawzi'il awqat ila ta'at, ya. Dan pergunakanlah waktumu itu menjadi sebab untuk mengerjakan perintah-perintah Allah bitawzi' dengan membaginya. Membagi apa? Membagi waktu-waktu itu ila ta'at, ke dalam ketaatan. Ya, jadi sebagaimana pertemuan yang lalu, bagaimana semua usia kita ini, semua aktivitas kita ini ya bermuara kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas bagaimana caranya supaya semua aktivitas kita itu bernilai ibadah di hadapan Allah. Sudah kita bahas ya. Anna an-nafsa idza waradat ala namatin wahidin min at-ta'at. Nah, anna an-nafsa, karena sesungguhnya nafsu itu idza waradat, jikalau dia itu hanya memiliki atau hanya menginginkan ala namatin wahidin min at-ta'at, ya. Hanya mengandalkan satu saja bentuk ketaatan. Sesungguhnya nafsu itu kalau dia hanya ya, menginginkan satu model saja dari ketaatan, azharatil malal wal istithqal, itu rentan akan menyebabkan apa? Malal, bosan, jenuh. Wal istithqal, istithqal itu merasa berat, gedak, pemalas. Ini ya, lamun enggak sakit model aktivitas tuh. Ya, misalkan nih kita mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat saja. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kita ingin dekat kepada Allah melalui salat misalkan. Salat doang. Apa yang terjadi? Bosan kita. Salat-salat saja bosan. Ya. Kalau tidak diimbangi, tidak dibarengi dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Qiraatul Quran misalkan, ya. Qiraatul Quran, ngaji doang. Dia akan beruras tinduk sampai tinduk malak. Apa yang terjadi? Kejenuhan, kebosanan. Karena enggak ada aktivitas ketaatan yang lain. Sibuk tasbih doang. Ya, sampai nutuk tasbih. Akhirnya apa yang terjadi? Bosan juga yang seperti itu. Maka kata para ulama, ya, jangan terfokus hanya pada satu bentuk atau satu model ketaatan saja. Ya, isi dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Sehingga seperti yang tadi, ya, saya salat subuh, apa yang kita kerjakan? Misalkan qiraatul Quran sambil menunggu waktu isyraq, ya.
Sudah capek baca Al-Quran, wirid, zikir, tasbih, tahlil dan seterusnya. Ya. Udah gitu menyingsing waktu matahari, isi dan ketaatan yang lain. Ya, cari nafkah. Ini kan juga ketaatan. Ya. Memberi anak makan, memberi anak belanja, seperti itu. Kalau yang jadi guru silahkan mengajar, yang jadi murid silahkan belajar. Seperti itu. Isi semua ketaatan-ketaatan itu, ya. Bahkan hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya. Yang namanya belajar itu, ini dikatakan dalam kitab ini, dalam syarahnya itu, ya. Fahuduruka, ya. Hadirmu di majlis ilmu itu afdalun, lebih mulia, lebih baik min istighalika bil awradi wan nawafil. Lebih mulia hadirmu di majlis ilmu dibandingkan dengan sibukmu bersama wirid-wiridmu dan ibadah-ibadah sunnahmu. Lebih utama dengan hadir di majlis ilmu hadratan muhtaramin rahimakumullah daripada engkau bersama wirid-wiridmu dan bersama ibadah-ibadah sunnahmu. Dikatakan dalam kitab lughah seperti itu. Si belik pahala atau si belik keutamaan dengan nuntut ilmu. Makanya dari dulu yang sampaikan tidak akan pernah merugi orang-orang yang meringankan langkah kakinya untuk hadir dalam majlis-majlis ilmu. Maka jika ada orang yang melarang kita, yang menyuruh kita untuk tidak hadir ke majlis ilmu, ya lamun kanti tepati ya, lamun kanti terdengar ya, maka kita termasuk di antara orang-orang yang paling merugi. Ya. Karena keutamaan orang hadir di majlis ilmu itu lebih besar daripada kita wirid dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Masih ingat wahyu yang pertama turun kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa wahyu yang pertama turun? Al-Alaq, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ya. Ini memberikan isyarat apa? Pelajaran yang pertama kali turun kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu perintah untuk belajar. Iqra, bacalah. Ini wahyu yang pertama hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Maka jangan pernah bosan menuntut ilmu dan tetap yang sampaikan tuntut ilmu ini le embe pun jua tauna ara. Dia tak perlu kita bendera. Kalau sekarang ada orang mempermasalahkan bendera-bendera, nah semua jamaah majelis ta'lim Diyaul Haq tidak boleh seperti itu. Tuntut ilmu itu, ya. Karena dari setiap perkataan yang keluar dari orang alim itu pasti ada kebaikan dan ada barakah di sana. Itu yang kita cari. Maka jangan pandang guru seperti itu, ya. Nabaci kena belik, tetapi ketika yang disampaikan itulah ayat Allah, kebaikan, kebenaran, terima dengan lapang dada, ya. Perbaiki niat dalam menuntut ilmu. Ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Lanjut. Azharati min wastighraq liqawniha majbulatan 'ala as-samah, ya. Fakana min al-lutfi biha an turawwiha bin naqli min naw'in ila naw'in akhar bihasabi kull waqtin, ya. Maka hendaklah bagi kita itu kalau untuk mendapatkan ketenteraman dalam kehidupan itu, ya. Untuk apa? An turawwiha bin naqli min naw'in ila naw'in akhar. Untuk kita berpindah dari, ya, dari amalan yang satu ke amalan yang lain. Pegawaian si seke tiba pegawaian si lain. Seperti itu, ya. Harus kita banyak aktivitas, intinya hadratan muhtaramin rahimakumullah. Dende mara kadang-kadang ada dengan pegawaiannya sopo tindo dua. Lekam beruras tinduk sampai waktu dengan tinduk marak tinduk diri, ya. Enggak sekejam aktivitas lek kehidupan dunia ini tinduk arah dengan, ya,
Ara dengan si aktivitas nganti HP dua. Lekan uras tindo sampai na tindo malak dan ulah pindah lekan tempat toko nganti HP dua. Ya. Ada yang seperti itu. Syukur-syukur kalau aktivitasnya itu satu tetapi yang sifatnya kemuliaan qiraatul Quran saja gitu kan sampai netindo. Tapi itu pun akan membosankan kalau tidak dibarengi dengan aktivitas atau kegiatan ibadah yang lain. Ini hadirin muhtaramin rahimakumullah. Maka ya harus kita banyak melakukan aktivitas. Untuk apa? Litazida ladzatuha, untuk menambah kenikmatan, ya. Wa ta'dhuma bil ladzat, dan akan semakin lebih menggairahkan, ya, rughbatuha, ketika kita merasakan, ketika kita menikmati kehidupan itu dan aktivitas ibadah yang seperti itu, ya. Wa taduma bidawamir raghbah muwazabatuha, ya, dan hendaklah terus continue, senantiasa melakukan amalan-amalan yang bisa menumbuhkan cinta kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika, maka oleh karenanya taqsamul awradu qismatan mukhtalifatan, ya, wirid-wirid itu dibagi, ya, pembagian wirid itu dibagi dengan pembagian yang bermacam-macam, mukhtalifah, yang bermacam-macam, ya. Ada wadzikru wal fikru, ya, ada bentuknya wirid itu dengan cara berzikir, ada dengan cara berfikir, seperti itu. Berzikir dengan lisan kita, dengan hati kita, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, contohnya seperti itu, ya. Berfikir, mutolaah, baca, belajar, ya, mengkaji, itu berfikir, ya. Ini dia bentuk wirid. Jadi enggak mesti yang namanya wirid itu harus apa? Harus zikir, harus tahlil, harus tasbih, harus tahmid, enggak mesti harus itu. Tetapi wirid itu juga dengan cara berfikir, ya. Misalkan Pak Kawil berfikir tentang kemaslahatan umat, tentang kemaslahatan masyarakatnya, itu termasuk di antara wirid, ya. Seorang guru bagaimana caranya mencerdaskan santri-santrinya, siswa-siswanya, murid-muridnya, itu juga dikatakan wirid, ya, dalam ranah masing-masing, ya. Yang bagi an yastaghriqa jam'al awqati aw aktharha fa inna an-nafsa ma'ilatun bi tabil maladid dunya. Qala Imam Al-Ghazali fil Ihya, berkata Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu dalam kitab Ihya Ulumuddin, faman arada, maka barang siapa yang menginginkan an yudkhalal jannata bighairi hisab, untuk masuk surga dengan tanpa hisab, ya, pasti stop memilih ini, ya. Saya milih tamat surga bighairi hisab. Pas berjawab dia cakap deh, berjawab ceket, logo pegawaian geda. Perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan dalam kitab Lungh nika, faman arada an yadkhulal jannata bighairi hisab, barang siapa yang ingin masuk ke dalam surganya Allah dengan tanpa melihat hisab, dan ulah rekeng macam bentuk pegawaian falyastaghriqa, maka hendaklah dia menenggelamkan dirinya, ya, hendaklah dia menenggelamkan jami'ul awqatihi bitta'at, hendaklah dia menenggelamkan semua waktunya itu dalam ketaatan. Artinya apa? Hendaklah semua waktu sisa dia si Allah Subhanahu wa taala berupa usia ini dipergunakan dalam ketaatan. Memang bisa semua usia kita dari bangun tidur sampai tidur kembali kita pergunakan hanya untuk taat saja? Bisa. Caranya bagaimana? Kan sudah kemarin pada pertemuan yang lalu, ya kan? Sudah kita bahas cara melakukan aktivitas yang hasilnya itu adalah taat. Sudah. Wa man arada an tarjaha kaffatu hasanatihi,
barang siapa yang ingin dicukupkan kebaikannya itu, wa tathqula mawazinu khairatihi, ya, dan diberatkan timbangan kebaikannya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, falyastau'ib fi ta'ati aktsaru awqatih, maka hendaklah dia bercapek-capek, hendaklah dia berletih-letih dalam ketaatan, ya, hendaklah dia berapa kita bilang kalau bahasa yang pasnya nih, bercapek-capek, iya, menyibukkan diri, pokoknya pelelah diri dalam ketaatan, ya, hendaklah dipelelah dirinya dalam ketaatan, ya, aktar awqati, sebagian besar dari waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi lekan 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian besar termanfaatkan, terarahkan atau tergunakan dalam ketaatan. Ini dia sei mere na berat timbangan laun le jelo kiamat, ya. Ya ampun, yang ngeno sering-sering kita pelungguh dah dari ujung rambut sampai ujung kaki ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tak main-main, ya. Hidup dunia ini hanya sebentar. Paling lama 70 tahun, jarang yang sampai 100 tahun. Terus setelah 100 tahun itu mau ngapain terus? Ya. Ketentuannya di sana, penentunya di sana. Kalau sudah 100 tahun, mati kita, ditakbirkan 4 rakaat, sudah. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Terus penyesaran letono tono datang, ya, serapuk macam ongkun tesinya lahang diri letono tono datang. Tetapi pada waktu itu Allah mengatakan apa? Kalla, dia bau. Engkau minta kembali diberikan ke dunia, dia bau, ya. Maka sekarang hadratul muhtaramin rahimakumullah, selagi Allah masih memberikan kita kesempatan, jaga selapun ini. Jaga selapun otak terjaga, penentang terjaga, mulut terjaga, telinga terjaga, iman terjaga, nain terjaga. Selapuna genendang pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di hadapan Allah tidak ada satu manusia pun yang bisa berbohong. Semua akan terbongkar. Sampai kejahatan dosa yang kita lakukan di dalam kamar rumah kita, yang kita sendiri ada di sana, akan terbongkar semua. Ya, itulah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka apa tepandang oleh kehidupan dunia ini? Denara. Jangan pandang untuk mencari kehormatan kemuliaan dari manusia. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita. Azan dulu sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Sambung karang sekedi doang, karang dua baris. Karang dua baris lanjutan lekan kalimat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah salah satu tokoh sufi, ya. Nah, dalam kitab Ihya Ulumuddin lanjutan daripada yang tadi, beliau mengatakan apa? Fa in khalata amalan salihan, maka jikalau bercampur antara amalan saleh wa akhara sayyi'an, lekan umurna ino, lekan jeluna sisadis Allah Subhanahu wa taala ino, bercampur daripadanya amalan saleh dan amalan yang buruk, fa amruhu khatarun, maka dia itu masuk ke dalam perkara yang bahaya. Ya. Jikalau ada seseorang yang bercampur, yang tercampur harinya itu dengan amalan kebaikan, dengan amalan keburukan, fa amruhu khatarun, maka perkaranya itu bahaya. Dia dalam keadaan posisi bahaya.
Walakin akan tetapi ar-raja'u ghairu munqati', ya. Akan tetapi harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus. Harapan untuk apa? Harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi, ketika seorang sadar dirinya telah melakukan keburukan, telah melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa langsung beristighfar dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala dan tanpa putus. Dengan tiada henti, ya Allah, aku gawe salah, aku gawe salah, ya. Aku gawe salah, maafkan ya Allah. Maafkan ya Allah, ya. Harapannya itu enggak pernah putus untuk mengharap ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tadi aku telah menzalimi hamba-Mu ya Allah. Ya, ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah. Ya. Ini dia. Ketika seseorang sadar pekerjaannya tercampur dengan perkara yang tidak baik atau perkara yang buruk, dan dia sadar itulah tidak baik yang bisa menjerumuskan dia kepada posisi yang bahaya, ya, dia segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang tiada putus. Wal afu min karamillahi muntazir, ya. Maka dengan harapannya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin wal afu min karamillah muntazir, sesungguhnya ampunan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia senantiasa menunggunya. Fa'asallahu an yughfara lahu bijudihi wa karamihi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan mengampuninya dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaannya. Nah, inilah hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ya, apalagi kalau pelungguh bisa beristighfar dan maknanya diresapi dengan kalimat taubat yang tadi kita baca bersama di awal itu, Masya Allah, luar biasa. Ya, apalagi sebelum tidur kita lantunkan itu, Tubana ya Allah, duhai Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, aku bertaubat. Ingat sepuluh dosanya terus. Dosa si gawene si otak tawah mikiran kesalahan dengan wah mete kelengian batur, ya, berfikir yang tidak kebusukan orang lain kita pikirkan. Lalu kita kembalikan ke mata kita, Tubana ya Allah, ya Allah, mataku juga pernah melakukan dosa, ampuni ya Allah, aku bertaubat atas dosa mataku. Ya, sehingga kita juga seperti itu, mintakan ampun kepada Allah, ya. Tubana ya Allah, ya Allah, aku telah banyak mendengarkan kesalahan, mendengarkan kata-kata yang tidak benar dari orang lain, ampuni ya Allah. Seperti itu, ya. Mulut kita juga seperti itu, mintakan ampun. Tubana ya Allah, mintakan ampun. Kalau hari ini ternyata aku banyak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti hati saudaraku, ampuni ya Allah. Kemana lagi aku minta ampun kecuali kepadamu ya Allah. Begitu, ya. Dan akui kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita mohon kepada Allah untuk tidak kembali kecuali telah mendapatkan ampunannya Allah. Kita tidak akan meninggalkan kehidupan dunia ini kecuali kita telah mendapatkan ampunannya Allah. Katakan wa raja'na ya Allah, duhai Allah, aku kembali kepadamu ya Allah. Aku kembali kepadamu ya Allah. Serahkan diri kita kepada Allah. Ya, aku ini milikmu ya Allah, dan engkaulah yang berhak mengatur diriku. Ya, memohon di sana kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa semua aktivitas kehidupan kita ini agar bisa bermuara kembali kepada Allah. Begitu, ya. Kalau kita semua sudah resapi dosa-dosa kita, kita ingat dalam setiap harinya, maka ucapan yang terakhir yang keluar apa? Wa nadimna wa nadimna wa nadimna ya Allah, duhai Allah, aku menyesal. Nyesal dikaji Allah, nyesal wah nggawe dosa, nyesal atas perbuatan mataku,
nyesal atas dosa lidahku, nyesal atas dosa pikiranku, aku menyesal atas semua itu ya Allah. Ya, katakan seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidur ya pada malam harinya itu sudah dalam keadaan melepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan telah mendapatkan ampunan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau Allah sekiranya mencabut nyawa kita ketika kita tidur itu, kita dalam keadaan sudah bersih. Seperti itu. Ya. Ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Jadi jangan anggap hanya kita melantunkan kalimat-kalimat membual saja dari setiap wirid yang kita baca sebelum pengajian. Itu maknanya sangat luar biasa jika kita meresapi dan hayati. Ya, ingat Allah, ingat Allah. Perbuatan buruk kita yang kita lakukan itu Allah yang menyaksikan. Perbuatan baik juga yang kita lakukan ada Allah yang menyaksikan. Maka semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang mancing-mancing kita untuk ikut melakukan perbuatan-perbuatan buruk, segera ingat kalimat-kalimat itu. Ya, insyaallah ya. Semoga dengan apa yang kita kaji pada malam hari ini mampu menambah ilmu kita sehingga kita mampu bisa mencoba untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.